Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan improvement saya yang berjudul menghilangkan potensi material premik ditolak oleh PT Suja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samsul Marif. Saya dari Departemen Warehouse RMPM Outbound. Ini adalah OPL saya yang kedua dan Bapak Yusef Surya sebagai fasilitator. Untuk struktur organisasi di Warehouse RMPM Outbound, di sini ada Bapak Agung sebagai manajer, Bapak Tommy dan Bapak Isep sebagai supervisor, Bapak Heri sebagai KU, dan di sini saya sebagai helper outbound. Untuk job desk saya sebagai helper outbound, yang pertama memastikan transporter parkir di loading sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, memastikan transporter yang datang sesuai dengan ketentuan atau standar SHP. Yang ketiga, memastikan material yang di loading dalam kondisi baik dan sesuai dengan kuantitas serta kualitas. Untuk yang keempat, mendokumentasikan proses muatan sebelum dan sesudah transporter disegel. Di sini saya akan berfokus pada poin nomor 3, yaitu memastikan material yang di loading dalam kondisi baik dan sesuai dengan kuantitas serta kualitas. Untuk latar belakang masalahnya, terjadi satu kali pengiriman premik ke POTS Uja rusak karena terdorong oleh material lain, yaitu RKSR 002 di Maret 2022. Pada kejadian ini, material premik disusun di paling depan setelah material premik, yaitu RKSR 002. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi terdorongnya material RKSR 002 ini. Yang pertama yaitu gaya gesek yang kecil. Gaya gesek di sini bermanfaat menahan benda supaya tidak bergeser. Tetapi ada faktor yang mempengaruhi gaya gesek, yaitu tergantung pada kekasaran permukaan benda dan bidang yang bersentuhan. Permukaan dari RKSR 002 ini berbahan karung yang mana lebih licin dibandingkan dengan paper sak pada umumnya, sehingga gaya geseknya kecil. Yang kedua, faktor dari massa benda. Massa RKSR lebih besar dari massa premik. Yang ketiga, faktor dari besarnya gaya pengereman pada mobil. Di dalam hukum Newton pertama berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaannya kecuali ada gaya yang bekerja mengubahnya. Ketika driver melakukan pengereman, apalagi bila driver mengerem mendadak, benda terdorong ke depan. Karena premik berada paling depan dan massa dari premik lebih kecil dari massa benda di belakangnya, mengakibatkan kemasannya rusak terdorong RKSR. Di sini ada rata-rata pengiriman ke Uja berdasarkan jenis mobilnya. Untuk jenis mobil build up ada 23 mobil, CDD 1 mobil, CDE 3 mobil, dan Puso 1 mobil. Untuk improvement kali ini akan berfokus pada jenis mobil build up. Untuk flow proses muat di mobil membutuhkan waktu 5 menit memanggil supir parkir di loading dock, lalu mengecek kelayakan mobil dan update di Simantra membutuhkan waktu 10 menit, mengecek kuantiti SPM di Oracle membutuhkan waktu 5 menit, menentukan jumlah susunan di mobil dan memilah item mana dulu yang dimuat. PM, RM, atau premik membutuhkan waktu 5 menit. Untuk proses muat di mobil membutuhkan waktu 40 menit. Dan proses penyegelan mobil sekitar 5 menit. Proses menentukan material mana dulu yang dimasukkan ke mobil agar material aman di perjalanan. Kenapa dilakukan hal tersebut? Agar material tidak rusak dan aman. Selain material tidak rusak, supaya muatannya itu cukup dan muat, tidak ada luberan. Di sini ada visualisasi susunan di dalam mobil. Untuk yang pertama itu susunan material yang satu item RM. Yang kedua material RM berbeda item, dan yang ketiga itu ada visualisasi material campuran antara RM, PM, dan premik. Di sini dampak jika tidak dilakukannya improvement. Berikut video ilustrasi pergerakan beras di dalam mobil yang mengakibatkan premik terdorong. Dampaknya apabila tidak dilakukan improvement, yang pertama material rusak ketika tidak tiba di POTS, yang kedua jadwal produksi terhambat,
Yang ketiga, pengiriman ulang untuk mengganti material yang rusak. Yang keempat, cost transporter bertambah. Di sini target saya untuk kemasan premik rusak pengiriman ke Uja di bulan Maret tahun 2022 satu kali terjadi, dan target saya di bulan April itu 0. Untuk aktivitas perbaikannya, yang pertama coaching dengan leader di minggu pertama, yang kedua diskusi rencana perbaikan dengan atasan di minggu kedua, yang ketiga trial dan error metode perbaikan 1 di minggu kedua, trial dan error metode perbaikan 2 di minggu ketiga, yang kelima sosialisasi hasil improvement di minggu keempat. Di sini usaha perbaikan pertama yang saya lakukan yaitu material premik dibuatkan SPM tersendiri dan mobil khusus. Jadi premik ini dimuat di mobil CDD supaya tidak rusak, tetapi muatan di mobil build-up menjadi kurang optimal. Kendala yang pertama membutuhkan 2 mobil, yang kedua penambahan biaya transporter, yang ketiga kapasitas muatan menjadi tidak maksimal. Dan ini tidak oke. Di hasil dan dampak usaha perbaikan pertama, before-nya muatan premik di mobil rusak, after-nya muatan premik di mobil aman, tetapi di sini ada penambahan mobil untuk pengiriman premik. Di before-nya premik rusak ketika diterima di PTS Uja, after-nya premik tidak rusak ketika diterima di PTS Uja, akan tetapi ada penambahan biaya dan tidak oke. Untuk usaha perbaikan yang kedua, di sini saya melakukan perbaikan material premik disusun di paling belakang di dalam mobil. Premik disusun paling belakang sehingga tidak terhimpit material lain yang dapat menyebabkan kemasan penyok dan rusak. Seperti di penjelasan di latar belakang, ada 3 faktor yang mempengaruhi terdorongnya Aircaster 002 ini. Di sini saya menghilangkan faktor besarnya gaya pengereman. Saya memilih menyusun premik di paling belakang karena kemungkinan driver ngegas mendadak akan lebih kecil dibandingkan driver mengerem mendadak yang mengakibatkan material terdorong dan merusak premik. Di sini ada hasil dan dampak usaha perbaikan kedua. Untuk before-nya penambahan mobil untuk pengiriman premik, after-nya tidak ada penambahan mobil untuk pengiriman premik, dan before-nya premik rusak ketika diterima di PTS Uja, after-nya premik tidak rusak ketika diterima di PTS Uja. Untuk evaluasi hasil di bulan Maret tahun 2022, satu kali terjadi kemasan premik rusak pengiriman ke PTS Uja. Di penanggulangan pertama tidak ada kemasan premik rusak, akan tetapi penanggulangan pertama ini belum oke karena ada penambahan kos untuk transporter. Untuk di penanggulangan kedua ini tidak ada kemasan premik rusak dan tidak ada penambahan biaya transporter. Untuk evaluasi hasil keseluruhan, before-nya untuk quality terdapat 1 kali material premik rusak kemasan saat pengiriman ke Uja. After-nya sudah tidak terdapat material premik rusak di PTS Uja. Untuk cost-nya, before potensi penambahan biaya untuk penggantian premik jika rusak, biaya 1 mobil build up ke Uja sebesar 1.500.000. Potensi loss benefit hasil produksi karena produksi tertunda. After-nya tidak ada penambahan biaya. Produksi sesuai jadwal dan potensi loss benefit tidak ada. Untuk di delivery, before-nya proses pengiriman membutuhkan mobil tambahan menjadi 2 kali pengiriman dan tertunda 1 hari untuk mengganti premik jika rusak. Proses di after-nya, proses pengiriman hanya membutuhkan 1 mobil sesuai dengan ETD. Untuk moralnya, before-nya helper merasa bersalah karena material rusak saat di perjalanan. After-nya, helper sudah tidak merasa bersalah karena sudah dibuatkan improvement. Untuk productivity-nya, pengiriman tidak fulfillment, after-nya pengiriman menjadi fulfillment. Di sini saya membuatkan standarisasi dituangkan ke dalam OPL yang sudah disosialisasikan kepada teman-teman dan diterapkan ke IK, pengiriman material ke POTS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.